Saudara, gunanya apa kita dibaptis Roh Kudus? Bukan untuk kita nganggur, bukan mulut kita dikunci, tapi itu diberikan untuk kita bisa menjadi pemurid. Nah, saudara yang kekasih, hari ini atau siang ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kehidupan kita. Saya akan memberi tema untuk pelajaran siang hari ini, yaitu murid dan memuridkan. Ya, jadi saudara yang ada dalam ruangan ini adalah murid, akan disediakan Tuhan pemurid. Saudara menjadi pemurid, akan disediakan menjadi menerima murid-murid yang baru. Dan sekarang saudara sudah menjadi pemurid di rumah majikan masing-masing. Jangan lupa loh, majikanmu itu baik itu yang tua, yang muda, yang masih baby, itu semua murid yang Tuhan titipkan kepada kalian semua. Amin. Nah, mari kita sama-sama membuka dari Matius pasal 24 ayat 14. Yuk kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Amin. Jadi saudara yang kekasih, ini jawaban bagi saudara yang mungkin akan berkata, kapan sih Tuhan Yesus itu datang? Nah, saudara yang kekasih, kalau mau mempercepat kedatangan Tuhan Yesus, ini jawabannya. Kita harus menginjil, kita harus memberitakan Injil kerajaan, sehingga kita semua masuk dalam kategori mempercepat kedatangan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, kalau mau supaya cepat Tuhan Yesus datang, ayo jangan diam. Mari kita memberitakan Injil kerajaan ini. Nah, saudara yang kekasih, saya sangat merindukan gereja ini akan terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Markus pasal yang kedua, di situ dikatakan ayat yang ke-12, dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah dan katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, ini bukan berbicara hanya kesehatan fisik. Orang ini sakit lalu disembuhkan, lalu dia menampakkan diri, memuliakan orang yang melihat, memuliakan Allah, lalu mereka orang-orang yang melihat itu berkata, yang begini ini belum pernah kita lihat. Saya sangat merindukan gereja ini bukan cuman menyembuhkan secara fisik, tetapi terlebih lagi seperti doa saya tadi, kita diberi hati yang baru, roh yang baru di dalam batin kita. Nah, lalu kemudian dijauhkan juga, ini janji daripada Tuhan di Yehezkiel pasal 36. Ya, Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 berkata, kamu akan kuberi, kunya itu adalah Tuhan, kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Nah, kalau setiap saudara yang ada dalam ruangan ini datang beribadah dan dapat hati yang baru, roh yang baru, itu akan membuat orang terkagum-kagum dan mereka akan berkata, yang begini ini dalam dirimu dan diriku yang belum pernah aku lihat. Karena apa?
batinnya saudara dan saya dibaharui. Amin. Nah saudara yang kekasih, hanya orang yang dapat hati yang baru daripada Tuhan dan roh yang baru di dalam batin saudara dan saya akan, saudara yang kekasih, akan dijauhkan dari hati yang keras. Nah tadinya kan sebelum masuk sini, wah suka berantem, suka bergosip, suka membuat di lapangan sana mungkin begitu dia datang dia menjadi sumber gosip, ya, sumber malapetaka dan macam-macam. Nah saudara, setelah diberi hati yang baru, roh yang baru di dalam batinnya, maka kelompok kol di lapangan-lapangan itu akan berkata, karena yang tadinya kalau orang Surabaya bilang korak, yang tadinya suka berkelahi, yang tadinya suka gosipan, yang tadinya ya macam-macam gitu, ya mungkin suka menghina orang, ngenyek orang, sekarang dia sudah menjadi diem, ya. Kalau ada orang si itu tuh begini-begini, lalu dikit, udahlah jangan begitulah, karena diajak bergosip sudah tidak bergosip lagi, itu namanya hati yang baru. Nah orang yang ada di sekelilingnya berkata, yang begini ini yang belum pernah kami lihat dalam dirimu. Halo? Halo? Saya sangat rindu itu saudara. Saya sangat rindu, ya, supaya kita ini semua yang ada dalam ruangan ini menjadi dapat hati yang baru, karena itu pekerjaan daripada Roh Kudus. Itu karya daripada Allah sendiri, karena dia berkata, kamu akan kuberi hati yang baru. Saudara, satu kali waktu saya ditelepon dari Kupang, NTT, ya. Saya ditelepon, dia berkata begini, itu seorang pendeta. Saya mau bicara dengan gembalanya Hong Kong. Saya bilang, ya saya sendiri. Terus dia bilang gini, Bu, apa yang dilakukan kepada anak, dia sebut namanya. Loh emang kenapa Pak? Iya, dulu waktu dia belum berangkat ke Hong Kong, dia itu sangat cuek. Dia ke gereja, ya gerejanya selesai pulang, gak pernah mau peduli orang lain. Tetapi sejak dia pergi ke Hong Kong, pulang dari Hong Kong, kok jadi berubah. Lah berubah apa Pak? Saya kan deg-degan, tambah berangasan atau bagaimana gitu, ya kan repot. Dia berkata begini, dia pulang pergi ke gereja, itu memperhatikan orang sakit didoakan di gereja. Lah saya bilang, pamit enggak sama bapak pendeta? Soalnya begini saudara, pernah ada satu kali waktu anak kita pulang dari Hong Kong, karena pengalamannya saya ajarin dia, kamu kalau mau doakan orang pamit ya, ngomong sama pendeta. Kalau saya sih nggak usah pamit saudara, saya lebih senang misalkan bapak ibu yang dari Jakarta mendoakan saudara, senang banget, ya kan, meringankan beban saya. Nah lalu dia berkata begini, nah saya bilang sama anak ini, kamu kalau di Indonesia di gereja sana harus punya sopan santun, tata tertib. Kalau kamu ndak disuruh doain, jangan doain orang. Nah lalu saudara yang kekasih, peristiwa terjadi. Untung dia bilang, untung mami itu sudah ngomongin. Nah waktu tetangganya sakit, ini anak kita ini didatangin oleh tetangga karena sakit, diketok-ketok. Tolong Mbak, doain aku. Sek yo, yang ndak bisa bahasa Jawa, tolong ngomong sama tanya tetangga. Nah lalu kemudian dia pergi ngantarkan lagi ke rumah pendeta, terus diketok-ketok, ndak ada yang bukai. Ya orang kan mungkin capek ya. Sudah bolak-balik diketok-ketok, Pak pendeta, Bu pendeta, teriak-teriak, ndak ada yang bukai. Nah akhirnya
ya terpaksa anak kita ini, teman kita ini doain anak ini, tetangga ini sembuh. Nah, apa yang terjadi besoknya, saudara? Bapak ibu pendeta ngelabrak anak kita ini. Lalu setelah dilabrak, telepon, "Mami, aku tadi dilabrak Bapak Ibu Gembala aku." Lah, kenapa kamu kok sampai dilabrak? "Iya, tadi malam tuh," cerita seperti tadi. Nah, lalu kemudian, "Lah kamu tidak punya etika. Lo sudah tak gedor-gedor lah, ini orang sudah sakit seperti itu masa dibiarin, Tommy?" "Ya sudah, minta maaf aja." Jadi saya bilang, "Sekarang kamu pergi ke rumah pendeta itu minta maaf." Nah, lalu kemudian ternyata akarnya, ya saya nggak perlu ngomong lah akarnya di sini, sesama pendeta harus ini. Nah, lalu kemudian saudara yang kekasih, anak kita ini waktu saya ditelepon gembalanya dari Kupang, saya bilang lah, dia mendoakan pamit sama bapak pendeta nggak perlu. Sebenarnya saya senang sekali. Ada orang sakit di rumah sakit, dia tiap hari pergi ke rumah sakit, doain orang, nanyain mau didoain enggak mau didoain. Wah, saya bangga sekali. Saya terharu, makanya saya telepon ibu, saya minta dia nomor teleponnya Bapak Ibu Gembala Hong Kong. Amin. Nah, ini baru namanya, saudara, dipenuhi Roh Kudus, tidak masa bodoh dengan orang yang sedang membutuhkan. Saudara yang kekasih, ini yang Tuhan yang harus terjadi sehingga orang-orang di sekeliling kita akan berkata, yang begini ini yang belum pernah kami lihat. Halo, amin. Jadilah berkat waktu saudara pulang. Ini nanti hari Minggu ada temanmu yang akan pulang. Saya berdoa supaya dia jadi berkat nanti di Malang. Amin. Jangan pelit, kata Tuhan, beri maka kepadamu akan diberi. Itu bukan cuma duit loh, itu untuk beri doamu, beri tenagamu, beri pikiranmu, supaya apa? Kita menjadi satu kesatuan. Ya, nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita itu adalah Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, diberi Roh Kudus itu untuk diberi kita menerima keberanian untuk bersaksi dan mengubah kehidupan kita untuk bisa dinikmati oleh orang lain. Perubahan tata cara kita ngomong, tata cara kita berpakaian, apalagi sekarang musim panas. Jangan saudara pakai kain yang kurang sampai akhirnya, ya saya kadang-kadang kesel kalau saya tahu itu teman dari Indonesia pakai kurang kain, lalu ada pakai swetan cedek. Sudah begitu lanjik lagi. You know lanjik? Tanya sama orang luar pulau. Kalau diginiin, genit lagi. Tuh rasanya mau tak dek. Tapi kalau di Hong Kong giniin orang, bisa-bisa dipenjara, saudara. Iya. Jadi ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita memiliki sopan santun, kita memiliki tata tertib, karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, bukan cuma melalui perkataan kita, tetapi melalui gaya hidup kita, sehingga mereka semua melihat perubahan kita dan mereka berkata, yang begini nih yang belum pernah kami lihat dalam dirimu. Dalam dirimu ada perubahan, itu yang Tuhan mau. Amin. Nah, itu juga yang kami rindukan. Kami berdua dengan Bapak Gembala merindukan hal itu. Sering saya berdoa untuk itu. Nah, saudara, selanjutnya di situ kita diberi kuasa untuk menerima berkat daripada Tuhan, untuk menjadi murid. Nah, lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5 berkata,
Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, gunanya apa kita dibaptis Roh Kudus? Bukan untuk kita nganggur, bukan mulut kita dikunci, tapi itu diberikan untuk kita bisa menjadi pemurid. Iya, menjadi pemurid, sebab di dalam Matius pasal yang ke-7 berkata, hanya orang yang melakukan perintah Bapa di surga yang akan masuk surga. Nah, melakukan perintah Bapa itu adalah menjadi pemurid. Kan dia berkata, pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil. Nah, kalau kita memberitakan Injil baru kita disertai. Kalau kita menjadikanlah semua bangsa muridku, nah kalau kita menjadi pemurid, itu kita akan disertai. Halo? Jangan mengharapkan penyertaan Tuhan kalau mulut kita pelit terhadap pemberitaan kerajaan Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, lalu kemudian selanjutnya Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, adanya persekutuan bersama-sama, berkumpul, maka kita akan dipenuhi Roh Kudus. Seperti saat ini yang sedang terjadi. Nah, banyak orang karena kepahitan dengan gereja, ya, kepahitan dengan gereja, mungkin para diakennya atau kalau di Indonesia diakones atau para aktivis, waktu mungkin datang shalom Kak, terus enggak, mungkin di sini shalom, di sini datang shalom, lah belum sempat dia sudah kecewa. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada akhirnya dia enggak suka lagi datang ke gereja. Saya ada pengalaman, saudara. Ada ya bekas teman sih, dia berkata, ngapain ke gereja katanya. Iya, di rumah juga bisa berdoa. Ya memang bisa berdoa sih. Siapa bilang di rumah tidak bisa berdoa? Tapi penting, ya, penting dalam kehidupan kita itu berkumpul bersama-sama. Salib itu menandakan dari atas Allah memperdamaikan dirinya dengan manusia di bawah. Setelah itu baru ada horizontal, itu persekutuan antar sesama manusia. Saya tadi pagi dapat kiriman, saudara, seorang dokter di Indonesia berkata begini, para lansia-lansia katanya harus perlu sering berkumpul kalau enggak mau cepat mati. Tak pikir dokter ini kenapa? Tapi terus saya terus dengarkan sampai selesai. Dia berkata, hubungan antara sesama itu, saudara yang kekasih, membuat kita lebih sehat. Ya memang kalau ada penyakit menularnya ya enggak boleh. Coba lihat itu pengalaman mengenai COVID. Gara-gara dipisahkan sana sini kan banyak yang mati. Iya kan? Terus ada satu juga peristiwa, ada grup yang sedang pergi, ya, pergi ke satu tempat dan tiba-tiba ada salju turun. Nah, saudara, mereka dalam cerita itu mereka berlima. Yang 2 orang ini terpisah dari temannya. Nah, tinggallah 3 orang dalam keadaan dingin. Mereka saling tentu ini pria semua ya. Mereka saling mendekap ya, sehingga mereka tetap selamat, sehat walaupun tidak makan. Saling menghangati. Sementara 2 ini yang terpisah satu dengan yang lain mati, saudara. Karena enggak bisa komunikasi, enggak ini. Akhirnya ya memang betul harus sering berkumpul, makanya kita perlu
ada ibadah. Jangan anti ibadah. Jangan berpikir aku bisa sendirian berdoa sendiri. Bisa, siapa bilang nggak bisa? Tapi penting sekali untuk kita bersekutu satu dengan yang lain. Amin. Nah, di dalam kehidupan kita penting sekali untuk memperhatikan supaya kita ini tetap terkendali oleh firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 15 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi jangan malas baca Alkitab. Kalau malas baca Alkitab, maka kita akan cepat mati rohani. Tubuh kita ada di gereja, tapi hati kita tidak ada di gereja. Bahkan mungkin biasa dapat firman coba 15 menit. Nah, begitu hamba Tuhan menjelaskan panjang lebar, ngoceh aja itu. Nah, itu tandanya orang yang mau mati rohani loh, saudara. Iya. Nah, jadi saudara yang kekasih, mari kita pelihara kehidupan kita dengan firman Tuhan. Setiap hari harus membaca firman Tuhan. Harus merenungkan, bukan cuma cepat-cepatan. Misalkan saudara kan ada masuk kelompok baca Alkitab, ada yang tiga pasal, ada yang 5 pasal, ada yang 10. Nah, lalu saudara yang penting kan bisa setor. Kalau enggak setor bagaimana? Lalu baca, saudara, itu namanya enggak dapat apa-apa. Iya, cuma selesai tuh, sudah selesai, setor. Dapat rema enggak? Dapat sesuatu yang membuat kamu kuat enggak dari pembacaan itu? Halo? Ya, perhatikan pembacaan Alkitabmu setiap hari. Nah, saudara yang kekasih, kita sebagai pengikut Yesus, kita perlu sekali memiliki integritas. Iya, integritas. Di dalam gereja kita ini, kalau kita berintegritas, kita tidak akan merasa tersaingi satu dengan yang lain. Sehingga dalam kul, waduh, itu kenapa kok masuk di kul sana? Bukannya di sini. Jadi akhirnya orang bahasa Prancisnya royoan anggota kul. Takut kalau absennya merah. Ya berdoa cari jiwa dong. Nah, tadi saya mau ke sini. Nah, ada sama-sama naik. Saya melihat positifnya aja. Gitu masuk, kita kan semua masuk ke sini. Tapi dia tahu saya ada di situ. Nah, lalu dia berkata begini, salah satu. Kamu Saya bilang, "Oh, kamu mau katakan kamu di Tinhawa atau di Jordan." Jadi berusaha cari anggota mau ditaruh ke Jordan atau mau di sini. Lalu yang Adi AU ini dia noleh ke kita, dia bilang gini, "Yang penting aku masih sama-sama anaknya papi mami kok." Saudara nggak perlu kayak gitu, nggak usah takut. Kalau ada yang akan ke Jordan, toh itu di sana juga keluarga ilahi. Di sini nanti Tuhan pasti, kalau engkau kuat berdoa, pasti Tuhan kirim ya yang jauh lebih baik dan berapi-api. Amin. Enggak apa-apa, lepas saja ke sana. Oh, sana juga rumah kita kok. Tapi ya jangan tunjung ya. Diusir. Tetap kita saling mengasihi. Sana tugasnya juga menjadi pemurid. Di sini kita juga menjadi pemurid. Ya, jadi ini saudara harus sadari sepenuhnya. Ya, justru saudara bersyukur kita akan berkembang menjadi 5 ibadah. 6 dengan hari Sabtu. Iya toh? Ya, Tuhan itu membuat sesuatu iklim yang kurang bagus dengan adanya berapa bulan yang lalu barang di sini sampai ke bawah, sampai akhirnya kita didatangi gedung.
Nah, saya tidak mempersalahkan siapapun. Saya cuma berkata kepada Tuhan, Tuhan koreksi kami. Apa yang Tuhan mau dari kejadian ini? Ternyata Tuhan mau melahirkan satu ibadah dan dua ibadah. Amin. Jadi tidak perlu saling menyalahkan. Ya malah saya minta maaf kepada yang melakukan. Saya bilang, ya papi mami minta maaf ya pada kalian. Mami papi kurang memperhatikan hal ini. Tetapi positifnya kita melahirkan ibadah yang baru di Jordan. Amin. Ini yang Tuhan mau, saudara. Nah, lalu kemudian selanjutnya di dalam Lukas pasal 6 ayat 38. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan dan yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ini bukan cuma berbicara soal uang, tapi ini juga berbicara tentang penuaian. Satu kali waktu kita masih di Wing Hing 9 itu, saudara. Nah, waktu itu kan masih belum banyak WhatsApp, belum ada WhatsApp, masih SMS. Lalu telepon. Nah, waktu saya duduk di sana, ada satu telepon masuk. Terus dia bilang gini, Mami, aku punya tempat diambil orang. Saya bilang begini, beri maka kepadamu akan diberi. Mami mah, loh masa kamu harus berkelahi di situ? Udah pindah. Nah pindah, saudara. Dia pindah ke tempat lain. Di situ dia sudah duduk-duduk pakai tikar, karena memang jala kami itu tikar di sini Pak Bu dari Jakarta. Jadi kita ndak ada kul di rumah-rumah tapi di lapangan. Nah lalu kemudian telepon lagi, Mi, kita diusir polisi. Ya sudah pindah. Tuhan sudah sediakan di tempat lain, pasti itu. Sukacita, jangan merengut, jangan ini. Mami mah kalau disambatin ya begitu, positif terus. Loh, lah terus mami mau suruh kamu apa? Lipat tikar pulang? Enggak ada cerita itu. Dah pergi ke tempat lain cari yang yang paling bagus. Nah lalu kemudian yang ketiga dia sudah duduk. Begitu sudah tak tunggu-tunggu, enggak ada lagi laporan. Oh berarti sudah menang ini. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, dia begitu pulang ke gereja, dia nangis, dia peluk saya. Maaf ya mami, aku tadi tuh jengkel sama mami, kok ngomongnya begitu. Ternyata betul apa yang di ngomong mami. Begitu aku taruh tikar yang ketiga, tiba-tiba ada anak 5 orang. Mbak mau ngapain? Oh kita mau nyanyi-nyanyi. Boleh ikut 5 jiwa loh saudara. Ya itu upahmu nurut. Nggak apa-apa kamu kesal sama mami, tapi yang penting Tuhan sudah sediakan. Itu tidak akan dibatalkan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah sediakan, kalau kamu kesal sama mami nggak apa-apa, saya terima kok. Amin. Nangis, nggak usah nangis. Oh selamat menuai. Jadi akhirnya 5 orang ini menjadi anggota mereka seterusnya. Tidak lagi mandul kulnya saudara. Amin. Jadi ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita jangan seperti begini ya. 2 minggu lagi teman-teman yang ada di sini akan sebagian mungkin akan pindah ke Jordan. Nah dari sini beri, tidak apa-apa, jangan ditahan-tahan. Beri maka kepadamu akan, bukan mami tundung ke sana loh ya, enggak. Sana dua-duanya punya kita semua keluarga ilahi, amin. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan pelit doa, jangan pelit jiwa. Enggak apa-apa, di mana dia bertumbuh silakan. Saya tidak pernah melarang kalau ada teman yang pamit mau pindah gereja lain. Satu kali waktu saya malah dimarah-marahin saudara. Dia pamit mau pindah gereja lain.
Oh iya, enggak apa-apa, jadi berkat di sana ya. Terus dia bilang gini, oh mami keterlaluan, bukannya ditahan malah ditundung. Loh, ya sebentar, jangan marah ya. Kamu maunya apa? Terus dia bilang, ya mau ditahan ke. Oh, kamu mau ditahan. Di sini ndak ada sekarang. Jadi saya bilang, ya udah jangan pindah, di sini aja. Ya mbok gitu. Lah ya kan aku ndak tahu kamu maunya. Mbok kamu tadi bilang tahanin aku mami, jadi aku ndak repot ya. Ya itulah uniknya penggembalaan di sini. Amin. Ya, itu saudara. Ya, jadi mari kita sama-sama dalam kehidupan kita ini terus menyenangkan hati Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan yang terutama mari kita kejar berbahasa roh, dipenuhi Roh Kudus. Ya, Bapak Gembala pembina kita pun juga terus menekankan bagaimana supaya kita ini kuat menjadi pejuang di dalam kehidupan kita ini. Di dalam beberapa waktu yang lalu saya pernah membawakan berita atau firman dengan tema pejuang, ya, pejuang atau petarung jalanan, ya. Saudara yang kekasih, tujuannya untuk apa? Supaya kita sementara kita di dunia ini kita memang petarung jalanan. Karena kita sewaktu-waktu bisa di jalanan kita ditawarin macam-macam. Supaya kita tidak masuk surga, masuknya ke neraka. Iya kan? Nah, supaya kita kuat di dalam petarung jalanan, kita perlu nasihat daripada Paulus berkata 1 Korintus 14:5a, 1 Korintus pasal 14:5a berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Iya, nah itu yang ayat yang A itu. Jadi Paulus menasehatkan kita supaya kita semua berbahasa roh. Lalu kemudian di 1 Korintus pasal 14 lagi ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ini Paulus berkata dia mengucap syukur, dia bisa berbahasa roh lebih daripada kita semua. Itu artinya Paulus membuktikan dirinya, dia berbahasa roh lebih daripada semua di dalam dia menjadi petarung jalanan. Coba bayangin saudara, yang tadinya Saulus menjadi Paulus. Saulus menganiaya orang-orang percaya kepada Yesus. Tapi setelah bertemu pribadi dengan Tuhan Yesus, setelah dia mengucap syukur karena dia berbahasa roh lebih daripada kita semua atas pada zamannya itu, apa yang dia hadapi saudara? Dicokot ular, dia tidak apa-apa. Dia masuk penjara hanya memuji Tuhan, penjara terbuka. Malah dia menjadi berkat bagi ketua bapak penjara itu. Jadi saudara yang kekasih, dengan kita berbahasa roh, kita diberi kekuatan yang ekstra daripada Tuhan sendiri. Itu yang perlu kita alami. Nah, saudara yang kekasih, di dalam kehidupan kita yang kami rindukan berdua, supaya nanti di sorga kita berkata, kamu lagi, tidak ada yang hilang. Amin. Itu sebabnya di dalam Matius pasal 7 ayat 21 dikatakan begini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ayat 22-23 itu ada orang-orang yang sudah membaptis orang, sudah menyembuhkan orang, sudah mengusir setan. Tapi Tuhan Yesus berkata, enyah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Saudara yang kekasih, ini yang menjadi
pergumulan saya, Tuhan kumpulkan kepada kami semua orang-orang yang akan bersama-sama memuji menyembah Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga untuk bersama-sama. Dan yang kami rindukan berdua, waktu kita ketemu Tuhan Yesus akan berkata, masuklah hai hambaku yang setia, memerintahlah bersama-sama dengan aku. Amin. Jadi ini yang kami rindukan, saudara berkumpul di tempat ini supaya kita ini semua menjadi pemurid. Katakan bersama saya, pemurid. Dan Tuhan sudah sediakan murid bagi saudara. Paling sedikit 10 orang. Termasuk majikanmu yang ada di rumah. Termasuk kungkung bobo. Termasuk baby-baby yang saudara sedang jaga. Dengan doamu mereka menjadi murid. Amin. Mari bangkit berdiri. Saya berikan kesempatan sejenak. Saudara mulai minta Roh Kudus mengingatkan kepada saudara temanmu yang belum di dalam Tuhan, keluargamu yang belum di dalam Tuhan, bahkan singsang tatai, gongkong bobo ataupun anak-anak yang kalian jaga belum di dalam Tuhan. Katakan, aku minta Tuhan, aku menjadi pemurid bagi mereka. Aku sudah penuh Roh Kudus.